Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini dalam kompetisi Air Things Master Champion Chess Tour 2022 yang akan mempertemukan si cantik Alexandra Costinio yang akan menghadapi Grandmaster asal Kanada yaitu Erik Hansen. Putih dipegang oleh Alexandra dan hitam oleh Erik Hansen. Mari kita saksikan pertandingannya. Putih maju dengan pion di E4, King's Pawn opening, dibalas dengan pion di E5, dan ini adalah open game. Gajah ke C4, Bishop opening, dijawab dengan kuda ke C6 dan kuda putih di F3, gajah hitam ke C5 dan pion di C3 dengan meniatkan memajukan pion pusat di D4. Hitam melanjutkan kuda ke F6, dijawab dengan pion maju di D4, mengajak pertukaran, dan di sini direspon hitam dengan pion makan pion dan dimakan kembali dengan pion putih. Gajah menghindar ke B4 sekaligus melakukan sekat, ditutup dengan kuda putih di D2 dan pion hitam maju di D5, mengancam gajah sekaligus mengajak pertukaran dengan pion. Di sini diterima putih dengan pion makan dan dijawab dengan kuda di D5, makan. Putih melakukan rokade dan hitam melakukan rokade pendek juga di langkah ke-9. Langkah ke-10, pion maju di A3 mengancam gajah, dan di sini gajah makan kuda di D2, dijawab dengan gajah makan gajah, dan gajah hitam maju di G4 memberikan pin pada kuda. Di sini pion maju di H3 dan gajah tidak mundur melainkan gajah makan kuda di F3, dan di sini dimakan kembali dengan menteri putih sekaligus memberikan ancaman pada kuda hitam. Kuda menghindar di B6 sembari mengancam gajah putih. Gajah mundur ke D3 dan dijawab dengan kuda makan di D4. Di sini sebenarnya ada opsi lain, yaitu misal dengan menteri makan, maka yang terjadi adalah gajah ke C3, ancaman pada menteri sekaligus dua gajahnya mengarah untuk menyerang hitam. Maka dari itu adalah pilihan merugikan jika hitam makan dengan menteri. Maka dari itu di sini dimakan dengan kuda di D4, direspon dengan menteri ke B7, ancaman atau makan pion. Di sini dijawab hitam dengan benteng ke B8, menteri mundur ke E4 dengan niatan melakukan sekat mat di H7. Dan di sini tidak mungkin hitam tidak melihat ini karena ini bukan di pos ronda. Jadi hitam merespon dengan pion maju di F5, balik mengancam menteri putih. Menteri mundur ke E3 diancam setelah pion maju di C5, dijawab dengan benteng ke D1 dan kuda kembali mengancam menteri di D5. Menteri tidak menghindar melainkan gajah maju di C4 memberikan pin pada kuda atas ancaman raja. Maka dari itu di sini raja geser ke H8 dan menteri putih ke E5 mengancam dua kali kuda. Kuda menghindar ke B6 dan dijawab gajah ke A2, benteng ke E8, ancaman pada menteri putih. Menteri makan pion di C5 dan dijawab hitam dengan kuda ke A4 dengan niatan mengancam menteri dan sekaligus ancaman pada pion putih di B2. Maka dari itu di sini putih menjawab dengan menteri ke D5 mengajak pertukaran, dan di sini ditolak hitam melainkan dengan kuda makan pion di B2 dan terjadilah ancaman pada benteng putih. Benteng ke B1 sekaligus memberikan pin dan ancaman ke depannya. Di sini direspon hitam dengan menteri ke F6 memperkuat kuda kembali. Dijawab dengan benteng ke E1 mengajak pertukaran hitam. Hitam menolak melainkan menggeser ke D8, ancaman pada menteri. Menteri menghindar ke A5
dijawab dengan kuda ke D3. Kembali ancaman pada benteng putih, dan di sini benteng makan benteng B8 dan dimakan kembali dengan benteng. Putih menjawab dengan pion dimakan menteri di A7. Hitam benteng ke F8 sejajar dengan menteri hitam. Selanjutnya benteng putih ke E3 mengancam kuda, dan di sini kuda ke C6 mengancam menteri. Menteri menghindar ke B7 dan dijawab kuda ke C5. Dan di sini menteri kembali diancam kuda hitam. Dengan keunggulan dua kuda ini, otomatis hitam bermain cantik dengan dua kudanya. Menteri menghindar ke B6 dan kuda ke E4 dijawab dengan benteng ke D3 dengan niatan mengamankan gajahnya yang diancam kuda hitam. Maka dari itu benteng ke B8 dijawab dengan menteri ke C7. Hitam merespon dengan sekat, sekaligus akan dapat gajah gratis. Dan setelah raja naik dan hitam melakukan blunder yang tidak bisa ditoleransi dan akan mati dalam 2 langkah ke depan, teman-teman bisa menebak kemanakah putih atau 2 langkah putih yang membuat hitam menyerah. Teman-teman bisa pause video ini dan mulai menebak. Oke, jika tebakan teman-teman benar, yaitu dengan mengorbankan setelah kuda di F2 langkah blunder, maka menteri makan benteng di B8 pengorbanan menteri, dan setelah dimakan dengan kuda maka yang terjadi adalah skak mat dengan benteng di D8. Mungkin itu teman-teman bisa menyaksikan kali ini dari blunder hitam, putih bisa menang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini, dan kita bisa menyaksikan pertandingan selanjutnya. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.